Perkenalkan, nama saya Asa Siro, siswi kelas 3 SD Negeri Jaten, Ngemplak. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama kecil Suwardi pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman. Ia berasal dari lingkungan keluarga bangsawan. Ia merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasar dari ELS, Sekolah Dasar Zaman Kolonium Hindia Belanda di Indonesia. Ia juga sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia. Namun ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatannya yang buruk. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia tergolong salah seorang penulis yang handal pada masanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif untuk mengajak dan sadar akan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda, timbul pelawaran dari kalangan nasional, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis Satu Untuk Semua, tetapi Semua Untuk Satu juga dalam bahasa Belanda. Lalu tulisan Suwardi yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, dengan judul asli dan tulisan berbahasa Belanda. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi sendiri. Akibat tulisan ini, ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangkai. Namun, Dwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asli Indonesia, yaitu Penghimpunan Hindia. Tahun 1913, dia mendirikan kantor Berita Indonesia. Disinilah ia kemudian
merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh ijazah pendidikan yang bergengsi dan kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikan sendiri. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang berencana untuk ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Suwardi lalu mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar bangsawan di depan namanya. Hal ini dimaksud supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia, yang berbunyi ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional bersama dengan penetapannya sebagai pahlawan nasional. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Barat pada tanggal 29 April 1959. Nah, itulah kisah kepahlawanan dan jasa dari Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Marilah kita sebagai pelajar melanjutkan perjuangan beliau dengan rajin